Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 10 akan mempresentasikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru. Sebelum kelompok kami memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Risa Adelia Rahmawati sebagai moderator, kemudian ada teman saya Fani Mirawati sebagai presentator, dan ada Sonya Juli Ayu Sandra sebagai presentator. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Fani Mirawati. Baik teman-teman, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang problematika yang dihadapi oleh guru. Lalu apa sih yang dimaksud dengan problematika? Secara istilah, problematika berarti permasalahan atau masalah yang diambil dari kata bahasa Inggris yaitu problematic. Nah, menurut KBBI, problematika berarti permasalahan yang belum dapat dipecahkan atau diselesaikan. Lalu apa sih hubungan antara problematika dengan guru? Apa guru juga mengalami permasalahan? Sama seperti halnya peserta didik? Jawabannya adalah iya. Dalam mengajar, seorang guru pasti mengalami tantangan atau permasalahan yang terkadang sulit untuk dihadapi. Nah, permasalahan-permasalahan itu bisa disebabkan dari faktor internal, yaitu dalam diri guru itu sendiri, maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan maupun peserta didik. Nah, permasalahan guru itu bisa menyangkut tentang profesi guru, kualitas guru, kesejahteraan guru, perlindungan hukum guru, karir guru, dan lembaga penghasil guru. Nah, sebelum mengetahui tentang macam-macam permasalahan yang dihadapi guru, baik permasalahan umum maupun khusus, saya akan menjelaskan tentang beberapa indikator yang dianggap beberapa indikator seorang guru dianggap tidak efektif. Karena apa? Karena guru yang tidak efektif itu juga bisa menimbulkan permasalahan. Indikator yang pertama yaitu inability to control the class. Jadi maksudnya guru tidak mampu untuk mengendalikan kelas. Jadi pembelajaran di kelas itu tampak tidak terorganisir. Masing-masing siswa memiliki kegiatan sendiri-sendiri dan tidak terfokus pada pembelajaran. Yang kedua yaitu poor planning and preparation, yaitu buruknya perencanaan dan persiapan. Jadi meskipun ada perencanaan pun pasti hanya sekedarnya, tidak utuh dan tidak lengkap. Bahkan ada juga guru yang kalau ditanya kenapa tidak membuat perencanaan dan persiapan, mereka akan menjawab bahwa perencanaan dan persiapan itu sudah ada dalam otak. Kemudian yang ketiga yaitu poor subject knowledge, yaitu buruknya penguasaan bahan ajar atau pengetahuan yang diajarkan. Ini bisa ditunjukkan ketika seorang guru itu ketika menjelaskan hanya memegang buku dan membaca apa yang di dalam buku tanpa dapat menjelaskan, apalagi memperluas dan memperdalam materi yang sedang diajarkan. Begitu. Kemudian yang keempat adalah poor teaching. Guru yang termasuk dalam kategori poor teaching ini adalah guru yang tidak bisa menggunakan model pendekatan ataupun strategi pembelajaran secara baik, inovatif, dan kreatif. Biasanya mereka hanya menggunakan metode pembelajaran yang tradisional atau konvensional tanpa bisa memvariasi atau menyesuaikan dengan situasi, kondisi, maupun perkembangan zaman. Kemudian yang kelima yaitu low expectation of pupils, yaitu rendahnya harapan guru terhadap siswa. Nah, guru yang memiliki harapan rendah terhadap siswa ini adalah guru yang tidak punya keyakinan terhadap siswanya untuk berprestasi tinggi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya semua kegiatan pembelajaran hanya dilakukan cenderung berkualitas rendah. Apapun yang dilakukan, termasuk membuat pertanyaan atau permasalahan, hanya berkisar pada kognitif tingkat pertama, seperti hanya kemampuan menghafal, atau paling tinggi pun hanya pemahaman tanpa berani membuat pertanyaan sampai pada tahap analisis, apalagi tingkat evaluasi. Kemudian yaitu yang keenam, poor relationship with pupils. Jadi ini adalah ketika guru tidak bisa membangun komunikasi dengan baik dengan siswanya.
Guru tidak bisa memperlakukan siswa sebagai teman, anak, peserta didik, dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya siswa tidak bisa membangun keterbukaan kepada guru saat menghadapi masalah. Padahal guru dalam fungsinya sebagai pembimbing memerlukan keterbukaan siswa dalam masalah-masalah yang dihadapi dalam belajar maupun bantuan bimbingan yang diberikan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Next material I will deliver about teacher general problems. The first one is the high amount of teacher, banyaknya jumlah guru, that have 2,782 and 3,121, including 477,000 under religion department. The second one is teachers' data collection hasn't done collected entirely. Pendataan guru belum sepenuhnya didata dengan baik. And the third one is teachers' distribution hasn't well distributed. Di sini distribusi guru itu belum merata. And the fourth one is teacher don't have academic qualifications of bachelor degree. And the fifth one is a lot of teachers that have low competency. Banyak guru yang kompetensinya itu rendah. And the sixth one is not all teachers has applied to a program to increase the competency. Oke, di sini banyak guru yang tidak mengikuti program untuk peningkatan kompetensinya secara berkala. After knowing the problems, it's time to know the solutions too. And for the problems, number one is the high amount of teacher. And for the solution, it is according to Ministry of Education, educational staff, educator institutions need to be supervised. Either it's a public institutions or private institutions in the way they receive new students in the early semester. And also the government or the ministry can have restrictions such as give strict sanctions to institutions that against the law in order to control such amounts. Jadi di sini perlu adanya pengawasan untuk institusi-institusi tertentu atau semua institusi agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak. And the second one is the teachers' data collections problems. And for the solution, it is the school need to report teachers' data according to competency and diploma to know the strength and also the weakness. Jadi di sini sekolah bisa melaporkan data-data agar mengetahui kompetensinya dan ijazahnya. And educational authorities have to do verifications to prevent invalid data sent by school to the local educational office. Jadi di sini dinas pendidikan juga harus melakukan verifikasi agar tidak terjadi data yang invalid yang dikirim dari sekolah ke dinas lokalnya, dinas daerahnya. And for the number 3 is a teacher distributions problem. And here the government needs to be concerned more about the distribution. If we see the case of in rural or in urban city, we can see the high difference between those, because in rural they don't really have much teacher that can teach there, especially in area that hasn't had the well establishment and abundant. Also, it is secluded. Number 4 is that teachers don't have academic qualifications. And for the solutions, the government needs to encourage teachers' motivations that hasn't got a bachelor degree to study again, and even they can provide teacher that willing to study more, and it is to provide the scholarship for them. And also the government can give
sanctions again to the teacher that's rebel and don't follow the rules, and even the government can't have a requirement that the teacher needs to have a bachelor degree to be an actual teacher. And for the fifth one is a lack of teacher's competency. Here, the teacher can attend program conducted by the government, and it is the program that trains teacher. Jadi di sini adanya program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk guru untuk memperbaiki kompetensinya. And it is not necessarily all about the program, but the educations of institutions. From selection process till learning process should be performed well. And they need to be full of responsibility. Jadi di sini adanya rasa tanggung jawab dari guru itu sendiri dalam mengabdi dan mengetahui apakah kompetensinya sudah baik atau perlu adanya perbaikan. Solution for number 6 is a government need to add more quota for the next year to the participant to minimize the amount of teacher who hasn't got to attend the program. Jadi di sini pemerintah dapat menambah kuota agar banyak guru dapat mengikuti program tersebut. Materi yang selanjutnya adalah yang pertama, kurangnya memahami materi. Kita sebagai seorang guru tentu saja menginginkan prosesi pembelajaran kita di dalam kelas itu berjalan dengan lancar. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan tersebut adalah menguasai materi yang akan kita ajarkan. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kurangnya mencintai profesi keguruan. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya kita menjadi panutan dan teladan bagi murid atau siswa kita, sehingga hal ini menuntut kita untuk memiliki perilaku yang baik sebagaimana mestinya pekerjaan kita, yaitu seorang guru. Kemudian adalah keterampilan dalam mengajar. Kita sebagai seorang guru haruslah memiliki beberapa keterampilan dalam mengajar atau metode mengajar. Hal ini guna untuk mengusir rasa kebosanan dari seorang siswa dalam menjalani proses belajar di dalam kelas yang bersifat monoton. Selain itu, kita juga harus menguasai 10 kompetensi seorang guru, yaitu menguasai materi, kemudian mengelola pembelajaran, dan ketiga, mengelola kelas. Kemudian keempat, penggunaan media dalam pembelajaran, dan penggunaan bahan atau materi yang baik. Kemudian yang kelima, melakukan interaksi dengan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam, melakukan evaluasi atas prestasi siswa. Kemudian yang ketujuh, mengenal fungsi layanan bimbingan. Kedelapan, mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. Kesembilan, memahami prinsip-prinsip seorang guru. Dan yang terakhir, menafsirkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat adalah menilai tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran. Menurut Syaiful Bahri Jamarah, evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan data tentang sejauh mana penguasaan materi seorang siswa dalam kegiatan belajar dan keberhasilan seorang guru dalam mengajar. Kasus dialami oleh seorang guru adalah terjadinya bullying. Nah, kasus bullying biasa terjadi di kalangan seorang siswa. Bullying bisa terjadi ketika ada seorang siswa yang merasa dirinya kuat, kemudian dia menindas seorang siswa yang dianggapnya lemah. Kasus bullying sendiri biasanya terdapat dua bentuk, yaitu bullying mental dan bullying fisik. Nah, hal ini sangat merugikan si korban, terutama dalam mental korban. Nah, seorang guru dapat mengatasinya dengan
melakukan pendekatan secara baik-baik kepada si pelaku untuk guna mencari alasan dia melakukannya. Kemudian, posisikan diri kita sebagai teman si pelaku. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pendekatan dengan si korban. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui sejauh mana efek dari bullying yang diterimanya. Kemudian yang kedua adalah pelawak kelas. Dalam suatu kelas tentu ada beberapa siswa yang biasanya melakukan candaan atau gurauan dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Nah, hal ini dapat kita sikapi dengan mengacuhkan atau tidak menganggap gurauan dia. Kemudian cara lain adalah kita bisa menanggapinya, gurauannya sebentar, kemudian melakukan pembelajaran lagi dengan serius. Atau kita juga bisa melakukannya dengan bertanya kepada pelaku tersebut atau siswa tersebut dampak dari gurauan dia kepada siswa lain yang tengah fokus dalam pembelajaran. Kemudian permasalahan terakhir yang dapat dialami oleh seorang guru adalah adanya siswa yang suka menyela penjelasan. Hal ini seringkali terjadi di dalam kelas ketika ada penjelasan dari seorang guru, beberapa atau seorang siswa akan menyela dari penjelasan guru tersebut. Nah, kita sebagai seorang guru dapat menyikapinya dengan tidak menganggap interupsinya, atau kita juga bisa menghentikan sejenak penjelasan kita, kemudian menanggapi interupsinya dengan mengatakan bahwa jika dia ingin bertanya, dia dapat melakukannya ketika penjelasannya berakhir. Nah, kemudian kita dapat melakukan penjelasan atau meneruskan penjelasannya kembali. Atau kita juga dapat memberitahunya bahwa ketika ingin bertanya, hendaklah dilakukan di akhir penjelasan.